Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Febiola Silaban dengan NIM 243307611010. Saya dari kelas AGTB dengan program studi Agroteknologi Fakultas Pertanian. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengelolaan operasi dan produksi kelapa sawit berbasis Furap, yaitu fast, unggul, responsif, akuntabel, dan berkelanjutan. Selamat menyaksikan. I just had to let you know you're Pertama, tentang kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas perkebunan terbesar di Indonesia yang memiliki peran penting dalam perekonomian negara. Oleh karena itu, pengelolaan produksi kelapa sawit harus dilakukan secara baik, efektif, dan berkelanjutan agar kualitas produksi tetap tinggi dan lingkungan tetap terjaga. Kelapa sawit adalah tanaman perkebunan yang menghasilkan minyak nabati dari buahnya. Minyak sawit sangat banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti untuk minyak goreng, sabun, kosmetik, hingga biodiesel. Indonesia menjadi salah satu negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia, sehingga industri sawit memiliki peranan penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan. Namun, agar hasil produksi sawit tetap berkualitas, diperlukan pengelolaan operasional yang baik, mulai dari pembibitan hingga pengelolaan di pabrik. Lalu, saya akan menjelaskan alur produksi kelapa sawit. Pengelolaan produksi kelapa sawit dimulai dari tahap pembibitan. Pada tahap ini digunakan bibit unggul agar menghasilkan tanaman yang sehat dan produktif. Bibit dirawat dengan penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama penyakit. Setelah bibit siap, dilakukan penanaman di lahan perkebunan dengan jarak tanam yang sesuai agar tanaman dapat tumbuh optimal. Selanjutnya, dilakukan pemeliharaan tanaman seperti pemupukan, pembersihan gulma, dan pengendalian hama agar pertumbuhan tanaman tetap baik. Ketika buah sawit sudah matang, dilakukan proses panen menggunakan alat panen khusus. Buah yang telah dipanen kemudian diangkut ke pabrik kelapa sawit untuk diolah menjadi minyak sawit mentah atau crude palm oil. Lalu, efisiensi dan efektivitas. Dalam industri kelapa sawit, efisiensi dan efektivitas sangat penting untuk meningkatkan hasil produksi. Efisiensi berarti bagaimana perusahaan mampu menghasilkan produksi maksimal dengan biaya dan waktu yang hemat. Sedangkan efektivitas berarti kemampuan perusahaan mencapai target produksi sesuai standar yang telah ditentukan. Contohnya itu adalah kayak pengangkutan buah sawit yang dilakukan tepat waktu agar kualitas buah tetap baik dan tidak mengalami penurunan mutu. Lalu, saya akan menjelaskan beberapa Furap dengan menarik. Yang pertama itu ada fast. F dalam Furap berarti fast atau cepat. Dalam pengelolaan kelapa sawit, kecepatan sangat penting, terutama dalam proses panen dan distribusi buah ke pabrik. Buah sawit yang terlambat diolah dapat menyebabkan kadar asam lemak meningkat sehingga kualitas minyak menjadi menurun. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki sistem kerja yang cepat, transportasi yang memadai, dan koordinasi yang baik agar proses produksi berjalan lancar. Lalu ada unggul. U berarti unggul. Unggul berarti menghasilkan kualitas terbaik dalam setiap proses produksi. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan bibit unggul, tenaga kerja yang terampil, teknologi modern, dan pengawasan kualitas yang baik.
Dengan kualitas yang unggul, hasil produksi sawit akan lebih mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Lalu yang ketiga ada responsif. R berarti responsif atau cepat tanggap terhadap masalah di lapangan. Dalam kegiatan produksi sawit, sering terjadi kendala seperti kerusakan alat, keterlambatan transportasi, ataupun serangan hama tanaman. Jika perusahaan mampu merespon masalah dengan cepat, maka proses produksi dapat terus berjalan tanpa mengalami kerugian besar. Lalu selanjutnya accountable. A berarti accountable. Accountable berarti seluruh kegiatan produksi dilakukan secara transparan dan memiliki pencatatan yang jelas. Misalnya pencatatan hasil panen, penggunaan pupuk, biaya operasional, hingga hasil produksi pabrik. Dengan adanya pencatatan yang baik, perusahaan dapat melakukan evaluasi dan pengawasan secara lebih mudah. Selanjutnya ada berkelanjutan. B itu berarti berkelanjutan. Pengelolaan kelapa sawit tidak hanya berfokus pada keuntungan tetapi juga harus memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Contohnya, kayak misalnya adalah pengolahan limbah pabrik, menjaga kualitas tanah dan air, serta melakukan penghijauan kembali agar lingkungan tetap terjaga. Lalu mungkin ini ada tentang studi kasusnya. Misalnya itu salah satu masalah yang sering terjadi dalam industri sawit adalah keterlambatan pengangkutan buah ke pabrik. Keterlambatan ini dapat menyebabkan buah menjadi busuk dan kualitas minyak menurun. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan penerapan prinsip kurap, terutama itu fast dan responsif agar distribusi berjalan cepat dan kendala dapat segera diatasi. Baiklah, berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan operasi dan produksi kelapa sawit berbasis kurap sangat penting dalam meningkatkan kualitas produksi, efisiensi kerja, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Dengan penerapan prinsip fast, unggul, responsif, accountable, dan berkelanjutan, industri kelapa sawit dapat berkembang dengan lebih baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat maupun negara. I just had to let you know you're